Karena kekuatan kapak raksasa itu terlalu mengerikan, senjata Chen Qingyuan yang ditenagai oleh energi spiritual tidak dapat menahannya sama sekali dan hancur berkeping-keping. Sebagai upaya terakhir, ia harus mengubah serangannya dan mengarahkan pedangnya. Kekuatan pedang yang agung melesat lurus ke langit, memperlambat momentum jatuh kapak yang bagaikan gunung itu. Dengan perlahan melahapnya, masalah itu pun teratasi. Namun, orang-orang kuat lainnya tidak memberi Chen Qingyuan kesempatan untuk bernapas. Mereka menyerbu dari segala arah, masing-masing memamerkan kekuatan magis mereka. Dekrit, Chen Qingyuan tentu saja tidak akan memusatkan seluruh perhatiannya pada satu tempat, selalu mengawasi setiap sudut di sekitarnya. Satu mantra, satu pikiran yang melepaskan ribuan pedang, meliputi segala arah, meskipun tidak akan banyak berpengaruh, itu pasti akan memberinya sedikit waktu. Segala sesuatunya berubah dengan cepat, cukup bagi Chen Qingyuan untuk mengalahkan mereka satu per satu. Memotong. Dengan teriakan keras, ujung jari Chen Qingyuan memancarkan aura yang lebih kuat, menyebabkan kapak raksasa yang turun berhenti di udara. Kemudian, ruang tempat kapak raksasa itu berada runtuh, memperlihatkan jurang yang sangat besar. Ledakan. Memanfaatkan kesempatan yang tepat, Chen Qingyuan menghindar ke tempat yang lebih tinggi dan menendang raksasa kekar yang memegang kapak besar, menjatuhkannya ke jurang ruang angkasa di mana hukum sedang kacau, membuatnya sulit baginya untuk menemukan jalan keluar dalam waktu singkat. Semua aksi ini terjadi dalam sekejap mata. Kekuatan domain pedang yang meliputi seluruh wilayah tak terbendung lagi dan terkoyak oleh upaya gabungan para pahlawan. Mengaum. Klan Singa Perkasa meraung dengan kepala terangkat. Gelombang suara tak kasat mata bagaikan gelombang yang bergulung-gulung, satu demi satu, semuanya menyerbu Chen Qingyuan. Kemudian, ia menjelma menjadi seekor singa jantan berambut panjang dan bertubuh seputih salju, panjangnya 10.000 kaki, dengan pola emas melingkar di kepalanya dan pola teratai di bawah kakinya. Ia tampak seperti binatang suci dari kerajaan Tuhan, dengan tubuh yang agung dan perkasa. Desir, singa itu menerkam, bagaikan kilat putih besar, dan langsung melompat ke posisi inti medan perang. Ledakan, ruang tempat Chen Qingyuan berada langsung runtuh, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Wilayah itu terbagi menjadi beberapa bagian, dan kekacauan mencapai puncaknya. Melangkah, Chen Qingyuan terlihat melangkah keluar dari jurang ruang angkasa yang kacau. Pakaian merah tua yang dikenakannya agak berantakan, dan mahkota rambutnya terurai entah kemana. Rambut hitamnya berkibar liar di tengah badai, tampak liar dan tak terkendali, dengan sedikit kesan sembrono. Suara mendesing. Tanpa menunggu orang lain membunuhnya, Chen Qingyuan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kecepatannya begitu cepat hingga mencapai puncak Dao Agung. Akar batu tidak dapat merekamnya dan kosong. Bayangan Chen Qingyuan dari Sang Dao muncul di berbagai tempat di medan perang dan bertahan lama. Ketika Zhou Qixing, Raja Jing, dan makhluk-makhluk tak tertandingi lainnya menemukan jasad Chen Qingyuan, ia telah menginjak kepala singa seputih salju itu, menjambak rambut tebalnya dengan tangan kiri, mengepalkan tangan kanannya, dan melancarkan pukulan demi pukulan. Gerakannya tajam dan jelas, dan suara, bang, bang, bergema di seluruh reruntuhan. Mengaum, singa itu sangat marah dan kesakitan, lalu meraung. Ia mengguncang tubuhnya sekuat tenaga, mengendalikan setiap helai rambut dan ekor di tubuhnya bagai pisau tajam yang menusuk dengan ganas. Namun, Chen Qingyuan tidak berniat menghindar, ia terus memukuli pria itu tanpa henti. Dentang, terdengar suara seperti benturan jeruji besi, dan diagram mata jahat kecil muncul di belakang Chen Qingyuan, menempel erat di kulitnya, memancarkan cahaya aneh yang redup, menghalangi semua serangan. Ledakan. Setelah puluhan pukulan, Chen Qingyuan berhasil menembus pelindung tubuh singa dan menembus tengkorak singa yang paling keras. Engah. Kepala singa tertusuk cahaya tinju, dan tubuhnya bergetar hebat, gerakannya menjadi kaku, dan kehilangan kekuatan aslinya. Tubuh raksasa di udara kehilangan hukum yang melingkupinya dan jatuh dengan cepat. Chen Qingyuan berbalik dan menghampiri punggung singa itu. Ia menggunakan telapak tangannya sebagai pedang untuk menusuk dagingnya dan menggali tulang putih besar yang agak melengkung, panjangnya sekitar 800 kaki. Dia mendorong dengan kedua kakinya dan melompat lebih tinggi, tangan kanannya mencengkeram tulang itu erat-erat, jari-jarinya menusuk ke dalamnya. Dengan suara keras, tubuh besar singa itu menghantam panggung batu, mengguncangnya beberapa saat. Siapa yang berani bertarung? Berdiri di tempat tinggi, Chen Qingyuan melirik sekelilingnya, penampilannya tampak garang dan agung, lalu berteriak dengan arogan. Kekuatannya yang dahsyat bagaikan sungai dari langit, membanjiri medan perang dalam sekejap mata. Zhou Qixing, Cui Diao Laojun dan makhluk agung lainnya yang masih mempertahankan kesadaran asli mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, dan mata mereka menatap Chen Qingyuan dengan ekspresi rumit berupa keterkejutan, dan kekaguman. Sebagai biksu, kita seharusnya bersikap seperti ini. Meskipun Zhou Qixing mendambakan kebebasan, ia terpaksa menangkap Yi Yi dan terpaksa menjadi musuh Chen Qingyuan.
Namun, ia sungguh mengaguminya dan ingin duduk berdiskusi filsafat dengan orang yang begitu luar biasa. Sungguh suatu berkah yang luar biasa bagi seseorang. Di antara 30 master teratas, ada satu yang istimewa dan belum pernah menyerang Chen Qingyuan. Pria itu tak lain adalah Raja Tua Nelayan. Pria ini agak santai dan apa yang disebut kebebasan tak bisa menggodanya. Jika keberadaan di sisi lain tidak bahagia, ia dapat menghapus kesadaran nelayan tersebut dan mengubahnya menjadi boneka sungguhan, yang tidak memiliki kesempatan untuk hidup lagi. Sepanjang sejarah, tidak ada seorang pun yang seperti dia. Sang Raja Perikanan, mengenakan jas hujan jerami, duduk di kehampaan dengan pancing di tangannya. Ia tampak seperti seorang pengembara yang mengembara di sungai waktu yang panjang, mengamati pemandangan dengan tenang tanpa ingin terlibat. Tuan, Anda pria yang sangat berani dan heroik. Saya sangat menyukai Anda. Vixen juga merupakan makhluk langka dan kuat yang masih memiliki sedikit kesadaran. Ia mengenakan pakaian yang sangat terbuka, lekuk tubuhnya terlihat samar-samar, dan kulitnya yang mulus dihiasi bercak-bercak bunga plum yang menawan. Ini karena kondisi fisiknya. Jika ia benar-benar terangsang, tubuhnya akan dipenuhi tanda-tanda kecantikan. Lidah merah mudanya akan menyentuh lembut bibir merahnya, alis dan matanya akan memikat, dan ia akan semakin menawan. Memakan dagingnya pasti akan menjadi obat mujarab. Seekor ular hitam berkepala dua melingkar di suatu tempat, lidahnya menyemburkan auranya yang menyeramkan dan menakutkan. Setelah pertempuran dimulai, leluhur ular itu mengungkapkan wujud aslinya dan melancarkan teknik membunuh tingkat tinggi milik klannya. Semua pahlawan memandang Chen Qingyuan yang berdiri gagah di dataran tinggi, lalu melirik singa putih yang telah mati, dan memahami situasinya dengan lebih baik. Mereka ketakutan, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Kami tidak punya hak untuk memilih, bunuh. Begitu Zhou Qixing selesai berbicara, semua orang berhenti tertegun dan ekspresi mereka kembali garang. Sambil memegang senjata Tao terbaik, mereka bergegas maju untuk membunuh Guo Xian. Untuk melarikan diri, tidak ada pilihan. Melihat secercah harapan untuk kehidupan lain, para pemimpin yang masih sadar ini enggan menyerah. Mata mereka merah padam, dan hasrat membunuh membuncah, berubah menjadi lautan darah yang tak berujung. Hanya Fishing Lord yang tidak ikut campur. Sehebat apapun pertempuran itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Paling-paling, dia akan mati, jadi dia tidak peduli. Di titik tertinggi medan perang, pedang Zijun masih beradu dengan senjata kekaisaran berbentuk penggaris merah, sangat meringankan tekanan Chen Qingyuan. Setiap sudut reruntuhan kuno telah terdampak parah. Tanah runtuh, langit terkoyak, dan kekacauan begitu dahsyat hingga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Lebih dari 30 kaisar semu datang untuk membunuhnya. Meskipun kekuatan mereka belum mencapai puncaknya, kekuatan yang tersisa cukup untuk dengan mudah menindas banyak kaisar semu pada masa itu. Menghadapi para pahlawan sendirian, darah Chen Qingyuan mendidih. Dia mengayunkan tulang-tulang putih sepanjang 8 kaki di tangannya dengan kuat, seolah-olah dia sedang memegang gunung, menyapu dan memukul mundur satu demi satu musuh kuat yang ingin mendekat. Tulang Dao Kaisar semu mudah digunakan dan tidak mudah rusak. Chen Qingyuan menggunakannya sebentar dan memberikan komentar. Tulang-tulang Tao Shen Xiao Jiubu berkali-kali lipat lebih keras daripada senjata yang terbuat dari energi spiritual. Tulang-tulang itu dapat sepenuhnya menahan kekuatan Tao Chen Qingyuan. Sayangnya, tulang-tulang itu terlalu besar dan tidak mudah digunakan. Ledakan. Setiap kali Raja Jing terpukul mundur, ia akan menyerang dengan kecepatan tinggi. Sambil menggenggam tombaknya erat-erat dengan kedua tangan, ia menyerang dengan niat membunuh, menebas dengan tebasan diagonal yang membelah udara sejauh bermil-mil, menyebabkan kekacauan yang lebih besar di medan perang. Saat tombak panjang itu diayunkan, bau busuk menguar, dan pemandangan matahari dan bulan muncul, tergantung di atas lautan darah, memancarkan pesona yang kuat dan aneh. Wow, Chen Qingyuan segera menggunakan tulang-tulang di tangannya sebagai perisai untuk menghalangi serangan ganas Raja Jing. Ada bekas tombak yang sangat jelas pada tulang-tulang putih itu, tetapi sayangnya tulang-tulang itu relatif keras dan tidak patah menjadi dua. Pada saat ini, aroma khusus gadis licik itu tercium di ujung hidungnya, memungkinkan Chen Qingyuan untuk segera mengunci targetnya. Memanfaatkan momen ketika Chen Qingyuan menyerang Raja Jing, rubah betina itu memanfaatkan kesempatan itu dan melesat mendekat. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Bibir merahnya membuka dan menutup, dan suaranya yang menawan menembus telinganya bagai seutas sutra, "Tuan, apakah Anda tidak lelah? Maukah saya memijat bahu Anda?" Gulungan. Chen Qingyuan adalah pria yang teguh pendiriannya, jadi bagaimana mungkin ia bisa diganggu oleh taktik yang begitu menggoda. Sambil menegur, ia mengarahkan tangan kirinya, mengubahnya menjadi sinar kekuatan yang luar biasa, dan menyerbu ke depan. Gemerincing. Sang rubah betina mengibaskan pelan syal sutra di pinggangnya, dan seberkas cahaya yang tadinya berupa cahaya jari yang menerjang wajahnya, tiba-tiba pecah dan lenyap tak berbekas. Ayo lakukan. Jimat biasa tidak efektif, jadi rubah betina itu menyiapkan metode lain.
Menggunakan Shell Sutra berwarna terang di pinggangnya sebagai senjata, ia mengubahnya menjadi rantai ketertiban, berniat untuk menahan Chen Qingyuan. Shell Sutra itu lembut dan menghindari kekuatan sapuan Chen Qingyuan, melewati banyak rintangan, dan tiba di depannya. Tepat ketika Shell berwarna terang itu hendak dililitkan di tubuhnya, Chen Qingyuan meraihnya dengan tangan kiri dan menggenggamnya erat-erat. Kemudian, dengan dorongan kuat, ia menarik rubah betina yang tak jauh darinya itu ke arahnya. Melihat rubah betina itu hendak menerkam, kuku-kuku di tangannya sangat tajam, dan dia siap menyerang kapan saja dan memotong leher Chen Qingyuan. Namun, Chen Qingyuan tidak memberi kesempatan ini kepada pihak lain, juga tidak menunjukkan belas kasihan. Ia menendang jantung rubah betina itu dari kejauhan. Ledakan. Sebelum rubah betina itu sempat bergerak, Chen Qingyuan menendangnya. Sebagian besar bekas meisi di tubuhnya menghilang, dan ekspresinya berubah menjadi ganas, ia sangat marah, dan kesakitan yang tak tertahankan. Bas. Di satu sisi, leluhur ular berkepala dua yang telah lama mengintai itu melesat pergi. Dalam sekejap mata, ia melintasi 100.000 mil kehampaan, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit kepala Chen Qingyuan. Gigitan ini dengan mudah menghancurkan bintang-bintang, dan gigi-giginya yang tajam mengeluarkan lapisan racun hitam. Bahkan jika seorang kultivator di alam yang sama terinfeksi sedikit racun ular, ia akan sangat terpengaruh, gerakannya akan lambat, dan efektivitas tempurnya akan sangat berkurang. Pada akhirnya, ia akan menjadi ikan di talenan, yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Aku sudah lama memperhatikanmu. Chen Qingyuan menyerang hampir pada saat yang sama, berbalik sedikit, dan menamparkan leluhur ular berkepala dua yang menyerangnya dengan tangan kirinya. Ledakan. Dengan serangan telapak tangan, leluhur ular berkepala dua itu melesat melintasi langit bagaikan meteor, menghancurkan banyak hal di sepanjang jalan, melewati tanah yang rusak, dan langsung menuju ke pusat bumi. Rasa sakit yang membakar menyebar di wajahnya, tidak terlalu berbahaya tetapi sangat menyakitkan. Mendesis. Leluhur ular menjulurkan lidahnya, ekspresinya berubah karena marah dan takut. Di inti medan perang, Chen Qingyuan tidak punya waktu untuk beristirahat. Pertarungan yang intens telah menghabiskan banyak energi spiritualnya. Beruntungnya, tubuh Samsara luar biasa, dan telah mengumpulkan kekuatan spiritual jauh melampaui langkah keempat jembatan ilahi, sehingga dapat menahan lemparan. Ternyata Chen Qingyuan hanya memiliki beberapa bekas luka di kulitnya, dan pakaiannya sedikit robek dan kotor, tetapi tidak ada masalah besar. Ada seorang anak yang mengenakan ikat perut merah, memegang palu besi besar di masing-masing tangannya yang ukurannya tidak proporsional dengan tubuhnya. Ia mengayunkan palu itu dengan sangat halus, menghantam Chen Qingyuan berulang kali dengan serangan yang ganas, dan sesekali ia mengeluarkan tawa jahat dan menawan yang membuat ayahnya merasa tidak nyaman. Ada seekor ayam jantan emas yang ganas, setinggi 1000 kaki, dengan setiap bulunya dilapisi sesuatu seperti cat emas, berkilau terang. Terkadang ia mengangkat kakinya untuk menginjaknya, dan terkadang ia menundukkan kepalanya untuk mematuknya. Ada raksasa bermata 1000 dengan tubuh kekar. Ia memegang rantai hitam panjang di tangannya dan mengayunkannya sekuat tenaga. Ia akan menyerang kapanpun ada kesempatan. Ia ingin menjebak Chen Qingyuan dan mengubahnya menjadi tumpukan tulang, tidur di sana selamanya. Makhluk-makhluk kuat yang banyak itu bagaikan iblis yang turun, masing-masing memancarkan aura yang lebih menakutkan dan masing-masing tampak lebih ganas dari sebelumnya. Chen Qingyuan untuk sementara menggunakan tulang kalajengking sebagai senjata untuk mengusir musuh. Namun, metode ini tidak akan pernah bisa menyelesaikan situasi pertempuran. Paling-paling, metode ini hanya bisa menjaga keseimbangan dan mempersulit mereka untuk mendekat. Terlebih lagi, seiring dengan bertambahnya waktu pertempuran, tulang kuasi kaisar ini sudah tertutup oleh bekas luka dan tidak dapat bertahan lama. Dentang, lebih dari 10 pedang terbang menyerang dari belakang. Chen Qingyuan menjentikkan lengan bajunya dan menciptakan dinding angin dengan pikiran untuk menangkis semuanya. Donglong, beberapa orang kuat memanfaatkan kesempatan untuk menahan pukulan yang datang, sementara yang lain memanfaatkan momen tersebut untuk menyerbu ke depan. Tidak ada jalan lain, jadi Chen Qingyuan harus melepaskan dan menyerahkan senjata tulang itu. Memanggil, robek ruang, serang dan hindari pada saat yang sama. Chen Qingyuan tidak bisa diam saja, kalau tidak, ia akan mudah dikepung dan dibunuh. Begitu kekuatan fisiknya habis, akibatnya akan sangat buruk. Itu kamu, tidak disarankan untuk terus-menerus bertahan. Sehebat apapun serangan lawan, Chen Qingyuan hanya perlu mengalahkan mereka satu persatu, menemukan target, mengerahkan seluruh kemampuannya, dan menekan mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seketika, ribuan bayangan Chen Qingyuan muncul lagi di medan perang. Dengan tubuh reinkarnasi sebagai fondasinya, Chen Qingyuan mendobrak batasan seni gerakan tubuh, dan para petinggi ini kehilangan target mereka dalam sekejap, dan tidak tahu kemana perginya tubuh asli mereka. Merobek. Hanya karena Chen Qingyuan membawa harta karun kelas atas untuk melindungi Yi Yi, bukan berarti ia tidak punya senjata lain.
Ia menghunus pedang kelas atas, mengisinya dengan seluruh kekuatannya, dan dengan sekali tebasan, langit dan bumi berubah warna, dan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya meratap. Zeng, pagoda laut pedang tampak datang dari langit, memancar dengan energi yang bukan berasal dari dunia ini. Mata jahat itu memancarkan miliaran sinar cahaya, menutupi medan perang dan bahkan setiap inci reruntuhan kuno. Pedang ini ditebaskan ke arah seorang lelaki tua kurus. Senjata di tangannya adalah tongkat jalan. Asal-usulnya tidak diketahui, tetapi ia adalah makhluk setingkat kaisar. Jangan menilai seseorang dari penampilannya. Pria tua kurus itu tidak menyangka Chen Qingyuan akan datang ke arahnya. Tanpa sadar, ia meletakkan kruknya di tubuhnya dan membentuk ratusan penghalang pelindung, berharap bisa menahannya. Ledakan, pedang ini telah membangun momentumnya sejak lama, dan tak terhentikan. Ratusan penghalang bagaikan ampas tahu dan tak terbendung sama sekali. Segera setelah itu, kekuatan pedang itu menjadi lebih kuat. Dengan suara dentang, ujung pedang menyentuh tongkat penyangga, dan kedua lelaki itu tampak seimbang dan terjebak dalam kebuntuan. Akan tetapi, Chen Qingyuan tidak kembali dengan tangan kosong, dia menggoyangkan pergelangan tangannya yang memegang pedang sedikit. Dengan suara bang, pedang di tangannya hancur berkeping-keping. Ratusan pecahan pedang masih mengandung kekuatan pedang yang dahsyat. Mereka melewati kruk dan menembus penghalang di tubuh lelaki tua kurus itu. Sebagian besar pecahan menembus dagingnya. Ledakan, pria tua kurus itu tidak mengantisipasi keganasan serangan Chen Qingyuan, dan saat ia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Seketika, kulit dan dagingnya terkoyak, organ-organ dalamnya yang telah dibentuk kembali kusut berantakan, beberapa jari putus, telinganya copot, dan salah satu matanya tertusuk pedang. Pendek kata, ia dipenuhi bekas luka dan sulit menemukan satupun tempat yang utuh. Aku mengagumimu. Dengan itu, kesadaran lelaki tua kurus itu mulai menghilang, kehilangan kemampuan untuk terus berjuang. Tubuhnya yang hancur hanyut, tenggelam dalam lautan hukum yang kacau, dan segera menghilang dari pandangan. Pedang Taois tingkat atas layak untuk membunuh seorang kaisar semu. Membunuh. Meskipun orang-orang kuat itu terkejut, begitu pertempuran dimulai, mustahil pertempuran itu akan berakhir dengan damai. Kedua belah pihak punya alasan untuk bertarung, tetapi posisi mereka berbeda. Bum bum bum. Pertempuran semakin sengit. Suara senjata beradu menembus gendang telinga. Langit tiba-tiba menjadi kacau balau dengan ribuan lapisan yang saling tumpang tindih. Guntur dahsyat meledak dan fenomena aneh sering muncul. Debu menutupi langit, dan cahaya hukum memercik kemana-mana. Yi, yang berada di bawah, kesulitan melihat proses pertempuran secara detail dan hanya bisa menangkap beberapa gambar yang terfragmentasi. Meskipun hanya beberapa adegan yang samar, Yi terkejut dan terdiam. Pena di tangannya melayang di udara dan tak jatuh ke kertas untuk waktu yang lama. Matanya terus bergerak-gerak dan bibirnya tak terpisahkan untuk waktu yang lama. Kekuatanmu tak tertandingi, dan aku sangat mengagumimu. Sayang sekali aku tidak punya kesempatan untuk berdiskusi tentang Dao denganmu sambil minum segelas anggur. Seorang pendeta Tao berpenampilan biasa dengan pakaian parubaya, mengenakan jubah Tao sederhana, memegang pedang setinggi 3 kaki. Dengan lambaian tangannya, ia mengekspresikan niat pedang tertinggi, dan dengan lambaian tangannya, pola-pola Tao muncul di seluruh langit, seolah-olah kain kasa tipis menutupi dunia. Ledakan. Chen Qingyuan kemudian mengeluarkan tombak Taois bermutu tinggi, tombak panjang berwarna hitam yang terbukti sangat berguna. Memegangnya dengan satu tangan, ia mengayunkannya dengan lembut, membelah lautan pedang pembunuh. Ujung tombak itu bertabrakan dengan pedang, memancarkan ribuan sinar cahaya aneh yang menyebar ke segala arah sebelum ditelan oleh jurang gelap hukum yang kacau. Ledakan. Dia menangkap pedang Tao itu, lalu menggunakan keahliannya untuk memukul mundur beberapa musuh kuat yang datang untuk membunuhnya. Jika melihat situasi tidak baik, gunakan kemampuan fisik terbaik untuk menjauhkan diri dari kerumunan, dan usahakan tetap fleksibel agar tidak terjebak pada posisi tertentu. Meskipun gerakan Chen Qingyuan terbatas pada platform batu melingkar ini, itu sudah cukup baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Pembatasan penghalang di tepi panggung batu hanya menghalangi Chen Qingyuan, dan tidak berpengaruh pada talenta top lainnya, yang bisa masuk dan keluar dengan bebas. Mendesis. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar, dan cahaya suci memancar keluar. Puluhan atau bahkan ratusan penglihatan mengerikan bercampur jadi satu, termasuk tengkorak dengan mulut menganga yang mengerikan, lautan darah tak berujung berputar, dan suara-suara menakutkan dari dunia bawah bergema. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menancapkan sebatang dupa, Chen Qingyuan telah menghancurkan lebih dari selusin artefak Tao tingkat tinggi. Pisau, senjata api, pedang, dan sebagainya, dapat menjadi harta karun klan bagi kekuatan kelas 2 dan 3 di dunia luar. Meskipun Chen Qingyuan memiliki keluarga kaya dan harta benda yang melimpah, dia masih merasa sedikit patah hati. Gaya meraih pedang. Chen Qingyuan bertarung dengan seorang pendekar selama lebih dari 10 ronde dan mendapatkan kesempatan yang sangat baik.
Ia melewati pendekar tersebut, meraih pergelangan tangan lawan dengan tangan kirinya, dan menjepit bilah pedang dengan tangan kanannya. Kekuatan tubuhnya bagaikan aliran deras, dan di belakangnya terdapat pola pupil yang memancarkan cahaya aneh. Kekuatan Chen Qingyuan semakin melonjak, dan ia berhasil merobek tangan kanan prajurit itu dengan susah payah. Tak ada darah yang mengucur keluar, bagaikan pohon kering dan lapuk. Merobek, wajah prajurit itu menunjukkan rasa sakit, dan ia memukul dengan tangan kirinya, mencoba memukul mundur Chen Qingyuan. Saat hendak menyerang, Chen Qingyuan sudah mundur ke tempat aman, mengangkat tangannya yang terputus. Ekspresinya tenang, tetapi tatapannya yang kejam dan membuat orang panik terpancar. Jika Anda tidak punya prajurit, ambil saja satu. Setelah mematahkan setiap jari tangan yang terputus, Chen Qingyuan menggenggam pedang sepanjang 3 kaki milik prajurit itu. Berdengung, pedang itu bergetar hebat, dan niat pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan sendirinya, menyerbu ke arah Chen Qingyuan. Chen Qingyuan mendengus dingin, dan kekuatan pedang di tubuhnya meledak, langsung membanjiri area dalam radius bermil-mil yang tak terhitung jumlahnya, melahap niat pedang yang gelisah yang diaduk oleh pedang. Zeng, pedang berkualitas semi kekaisaran itu tak mudah menundukkan kepalanya. Ia masih berjuang melepaskan diri dari belenggu Chen Qingyuan dan kembali ke tangan tuannya. Melon paksa tidak manis, tetapi akan menghilangkan dahagamu. Chen Qingyuan tidak punya waktu untuk mengobrol dengan pedang ini dan mendapatkan persetujuannya. Pedang ini sudah cukup untuk menahan kekuatan mendalam tubuhnya dan memungkinkannya mengerahkan seluruh kekuatannya. Dentang, dia menggoyangkan pedang itu pelan-pelan, sambil mengambil beberapa bunga pedang. Bunga-bunga pedang melayang pergi dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika mendekati musuh yang kuat, bunga-bunga itu meledak dengan suara boom. Kekuatan pedang yang dahsyat menyapu angkasa. Beberapa pahlawan merasa sangat sulit dihadapi. Mereka terpaksa membela diri, dan bertonton bekas pedang kecil muncul di tubuh mereka. Meskipun lukanya tidak serius, citra mereka rusak dan mereka kehilangan muka. Bagaimana orang ini bisa selalu mempertahankan kondisi puncaknya tanpa merasa lelah? Banyak petinggi memandang Chen Qingyuan yang berdiri gagah sambil menghunus pedang di tangannya, dan tidak mengerti apa yang tengah terjadi. Kami mengakui bahwa langkah keempat jembatan ilahi memiliki kekuatan untuk melawan sekelompok kaisar semu. Namun, setelah beberapa waktu, mengapa efektivitas tempurnya justru meningkat, bukannya menurun? Berapa banyak energi spiritual yang dimilikinya, dan kapan energi itu akan habis? Zhen Zijue, seorang lelaki tua dengan tubuh bagian atas telanjang membentuk mantra sihir dengan tangannya. Donglong, tiba-tiba, sebuah gunung besar yang bentuknya mirip piramida muncul di atas, menekan kepala Chen Qingyuan, lalu turun langsung, mengguncang 9 langit. Karakter kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan gunung raksasa itu, dan kata kuno, Zen, di puncak gunung terlihat samar-samar. Desir, Chen Qingyuan pertama-tama menebas pinggang musuh, memukul mundur musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian, ia mengangkat pedangnya dan menebas ke atas dengan ganas, membelah gunung raksasa dengan tulisan, Zen, di tengahnya yang hampir menimpa kepalanya menjadi 2. Swas, Raja Jing memegang tombak panjang di tangannya, menghancurkan kehampaan dengan kakinya, dan muncul dari belakang. Kali ini ia akhirnya menemukan kesempatan yang sangat baik. Sebuah tombak menusuk punggung Chen Qingyuan, menyebabkan pakaiannya robek, meninggalkan tubuh bagian atasnya telanjang, memperlihatkan kulit perunggu dan garis otot yang sempurna. Serangan terakumulasi Raja Jing langsung menembus penghalang pelindung. Sensasi geli tiba-tiba muncul, dan Chen Qingyuan ingin berbalik untuk menghadapi Raja Jing. Melihat ini, yang lain berpikir itu adalah kesempatan yang sangat bagus, dan menyerangnya tanpa ragu, menyebabkannya merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba. Sebilah pedang begitu indah sehingga bagaikan matahari terbenam, menembus langit dan mengisi setiap inci kekosongan. Lebih dari 10 master top yang menyerang secara langsung sempat ditakuti oleh pedang. Merobek. Pada saat yang sama, seseorang menebasnya dari arah kiri dan mengenai bahunya dengan keras. Seseorang di sebelah kanan sedang mengayunkan palu besar dan menghancurkannya dengan keras. Kesalahan sesaat mengakibatkan serangan dari segala sisi. Pedang itu bertabrakan dengan cahaya keemasan di tubuh Chen Qingyuan, dan suara, cici, terus bergema, mengguncang dunia. Terutama situasi di belakangnya yang paling berbahaya. Raja Jing masih menekan. Tombak panjang itu menembus cahaya misterius di tubuhnya dan menembus epidermis. Beberapa helai darah mengucur keluar. Dilihat dari situasinya, Raja Jing ingin memberikan pukulan dingin tepat ke dadanya. Kekerasan tubuh yang berkembang sepenuhnya bahkan lebih besar dari kekerasan senjata kuasi kekaisaran. Chen Qingyuan menggunakan kekuatan fisiknya untuk memblokir serangan mematikan yang datang dari segala arah. Setelah beberapa tarikan napas, suatu energi yang kuat berkumpul dan menyebar ke segala arah dengan dirinya sendiri sebagai intinya. Ledakan, kekuatan yang mengerikan itu menjatuhkan semua orang.
Indra ketuhanannya mengamati bahwa sebuah luka telah muncul di tubuhnya, teriris oleh pisau atau teknik membunuh, dan darah mengalir perlahan. Karena luka itu ternoda oleh hukum niat membunuh, luka itu tidak dapat disembuhkan untuk sementara waktu. Memanfaatkan waktu ketika para pahlawan mundur, Chen Qingyuan segera menelan lebih dari selusin pil bermutu tinggi, dengan cepat memurnikannya, dan mengisi kembali sebagian kekuatan spiritual yang telah dikonsumsinya. Pedang di tangannya tidak memberikan perlawanan sekuat sebelumnya, dia seharusnya tahu bahwa melawan adalah sia-sia. Unggul, seseorang berteriak keras, dan setelah menenangkan diri, para prajurit kembali menyerang, momentum mereka melonjak. Niat membunuh mereka mewujud, entah mengembun menjadi lautan darah dan mayat, atau menyebabkan kerangka-kerangka netherworld yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Boom, boom, kedua belah pihak saling berbenturan lagi, cahaya aneh meledak, dan langit runtuh. Selain platform batu melingkar yang dipenuhi rune khusus ini, sisa daratan terdampak perang. Tak ada tempat yang utuh, semuanya reruntuhan. Kembali, di tengah pertempuran sengit, prajurit yang tangan kanannya patah menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Chen Qingyuan terkepung, ia menyatukan jari-jari kirinya, membentuk segel sihir, dan memberi perintah. Berdengung, mengira bahwa ketiga pedang Chen Jing telah dipanggil, mereka segera bergetar, terlepas dari kendali Chen Qingyuan, dan terbang ke tangan prajurit itu. Tanpa senjata, semua orang mengira kekuatan Chen Qingyuan akan sangat berkurang, jadi dia tampak sedikit senang dan menyerang lebih ganas. Menanggapi hal ini, Chen Qingyuan sama sekali tidak panik. Ia pertama-tama mengangkat telapak tangannya ke atas kepala untuk menangkis kapak raksasa yang datang dari atas. Dia berbalik dan melancarkan pukulan, menangkis tiga sosok teratas yang menyerbu dari kiri, menimbulkan badai pedang dan pisau yang mengerikan. Pria yang paling dekat dengan mereka tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu, dan tubuhnya dipenuhi puluhan luka mengerikan. Ia mundur dengan luka-luka. Dua lainnya, melihat situasi yang mengerikan, beralih dari menyerang ke bertahan dan terus mundur. Rahmat semacam ini cukup untuk menaungi seluruh kekekalan. Lelaki tua nelayan yang sedang duduk dan menyaksikan pertempuran itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan dia berbicara sendiri dengan penuh keheranan. Seperti kata pepatah, dua kepalan tangan tidak dapat mengalahkan empat tangan. Namun, Chen Qingyuan memiliki lebih dari 30 lawan, dan masing-masing dari mereka meninggalkan jejak dalam buku sejarah. Tidak heran mereka ingin menghabisinya. Meski itu hanya bidak catur, Diaoyu Laojun dapat menebak bahwa ini adalah rencana eksistensi yang mengerikan demi umur panjang. Chen Qingyuan berada di luar jangkauan pemahaman orang biasa. Ia benar-benar abnormal dan kekuatannya tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Jika dia bisa keluar dari sini hidup-hidup, masa depannya tidak terbayangkan. Awalnya, Raja Tua Nelayan tidak peduli dengan kematiannya sendiri, tetapi saat ini dia memiliki keinginan untuk hidup beberapa tahun lagi untuk melihat seberapa sejahtera masa depannya, untuk melihat sejauh mana Chen Qingyuan dapat melangkah, dan menjadi saksi. Sialan, sial, Chen Qingyuan melangkah ke tempat yang lebih tinggi selangkah demi selangkah. Lapisan cahaya misterius samar muncul di tubuhnya, dan tinjunya berlumuran darah kental. Ia tidak tahu apakah itu darahnya sendiri atau darah musuh. Dia bagaikan raja asing, berdiri tinggi di atas orang lain, dan memandang rendah semua orang. Itu jelas merupakan anak tangga keempat dari jembatan ilahi, namun samar-samar memperlihatkan sedikit keagungan agung Sang Kaisar Agung, yang membuat sekelompok kaisar semu ketakutan sehingga mereka menjadi takut, bergerak lambat, dan panik. Waktu seakan berhenti, dan kedua belah pihak terhenti pada saat ini. Tatapan semua orang terfokus bersamaan, menatap Chen Qingyuan, tertegun dan tak bisa berkata apa-apa. Dia menggenggam senjata semi kekaisaran di satu tangan dan menghancurkan jutaan pola pembunuhan dengan satu pukulan. Energinya kuat dan darahnya mengalir deras, bagaikan matahari yang besar dan terik. Orang-orang merasakan sedikit perih ketika menatapnya beberapa detik lagi, dan memiliki ilusi yang tak terjelaskan bahwa mereka sekecil debu. Badan tempur macam apa ini? Zhou Qixing belum pernah melihat ini sebelumnya dan tercengang. Kita tidak punya jalan keluar. Ketika seorang bos tertentu yang masih waras mengatakan hal ini, dia membenci keberadaan orang yang secara diam-diam mengendalikan permainan pembunuhan ini, dan merasa tidak berdaya tentang situasinya sendiri. Hanya dengan membunuh Chen Qingyuan dia dapat melepaskan diri dari belenggu tak kasat mata yang melilitnya, meninggalkan tempat ini, dan menjalani kehidupan baru. Saya sungguh menyukainya. Si rubah betina yang mempesona mendongak ke arah Chen Qingyuan, dengan tanda-tanda bunga plum yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya, matanya menawan bagai sutra, dan mulutnya memancarkan aroma anggrek. Sepertinya Chen Qingyuan belum mengerahkan potensi penuh tubuh samsaranya. Ia sedang mempelajari bab tengah kitab suci Tao. Setelah berjuang begitu lama, ia samar-samar merasakan sedikit arah, tetapi selalu kurang, dan ia tidak dapat melihat peluang itu. Diagram roda reinkarnasi masih berkembang, dan aura yang keluar bahkan lebih kuat.
Semua pahlawan yang melihat ini terkejut. Tubuh Tao tertinggi, satu-satunya dalam sejarah. Menggunakan pahlawan kuno sebagai batu asa pedang bukanlah hak istimewa yang dimiliki orang biasa. Bahkan pedang Chen Qingyuan yang tak tertandingi pun harus ditangani dengan sangat hati-hati, karena kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kehancurannya. Jika aku tidak dipaksa melakukan itu, aku sungguh tidak ingin menjadi musuh makhluk seperti itu. Banyak pria kuat terkejut dengan kekuatan Chen Qingyuan dan sangat mengaguminya. Karena mereka tahu alasannya, demi menyelamatkan putri mereka, mereka tetap turun tangan meskipun tahu itu jalan buntu. Chen Qingyuan tidak peduli dengan pendapat orang lain. Sikapnya yang teguh menunjukkan bahwa kedua belah pihak ditakdirkan untuk berseberangan, dan hanya satu pihak yang bisa menang. Tubuh bagian atasnya telanjang dan rambut hitamnya berkibar. Dengan kedua tangan terkepal, dia dipenuhi dengan semangat juang. Saya Sang Sun, apakah Anda pernah mendengarnya? Seorang pria memecah suasana yang samar. Ia tampak parubaya, tingginya 9 kaki, mengenakan jubah giok, berjanggut, memegang pisau besar di tangannya, dan melangkah ke arah mereka dengan sikap dominan dan agung. Ia lahir 1,7 juta tahun yang lalu. Ia dipuja sebagai pedang tertinggi oleh dunia. Ketika kerabatnya dilukai, ia menyerbu alam iblis dengan amarah. Ia seorang diri membelah lautan, membantai iblis-iblis besar yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya mengguncang tanah suci dan segudang alam. Chen Qingyuan menemukan catatan sejarah yang sesuai di lautan kesadarannya, melihatnya, dan berbicara dengan suara dingin. Keanggunan yang mulia tak tertandingi, dan saya sangat mengagumi Anda. Demi menghormati Anda, saya akan mengerahkan segenap kekuatan tubuh yang lemah ini. Sang Sun berjalan perlahan ke arahnya dengan tatapan berwibawa. Arti dari pernyataan ini sangat jelas. Setelah gerakan ini, terlepas dari apakah Chen Qingyuan mampu menahannya atau tidak, Sang Sun pasti akan kelelahan dan tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Pikirannya bahkan mungkin runtuh dan ia akan menjadi seonggok tulang. Tolong, Chen Qingyuan mengangguk. Tak perlu dikatakan lagi, para prajurit tak tertandingi yang masih sadar itu berdiri diam dan memberikan wajah ini kepada Sang Sun, membiarkan dia dan Chen Qingyuan bertarung sendirian. Adapun selusin kekuatan teratas yang telah sepenuhnya menjadi boneka, mereka terus bertindak sesuai dengan instruksi awal dan perlahan maju. Demi rasa hormat, beberapa orang kuat bahkan memasang penghalang tak terlihat untuk menghalangi tubuh boneka itu mendekat. Meskipun penghalang itu tidak bisa menghentikannya lama-lama, paling lama hanya beberapa tarikan napas, itu sudah cukup untuk bertarung melawan makhluk tingkat tinggi seperti itu. Terimalah ini, Yang Mulia. Dengan raungan Sang Sun, pedang lebar di tangannya meletus menjadi api biru redup, muncul dan menghilang. Dengan dirinya sebagai pusatnya, kekuatan dahsyat itu melonjak bagai banjir besar, membanjiri wilayah tak terbatas. Ia memegang pisau itu dengan kedua tangan, mengangkatnya lurus ke atas kepala, dan mengerahkan seluruh tenaganya. Pisau itu tampak tak mampu menahannya, dan bergetar pelan serta mengeluarkan suara berdentang. Dia memegang pisau itu seakan-akan dia sedang memegang dunia yang menjadi miliknya. Tatapannya penuh tekad. Ia tahu pukulan ini akan menguras habis sisa tenaga tubuhnya dan niscaya akan berujung pada kematian. Namun, tak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya dan ia menghadapinya dengan jujur. Ledakan. Pedang itu jatuh, kekuatannya menembus langit, mencapai penghalang teratas dunia reruntuhan dan membelahnya menjadi dua. Di sebelah kiri pedang, terdapat ketenangan dan kedamaian, bagai angin musim semi. Di sebelah kanan, terdapat kekerasan yang ekstrim, bagai kiamat. Pedang dahsyat itu bahkan melukai Sang Sun. Pakaiannya robek, raut wajahnya muram, kulitnya beriak seperti air. Ia mengangkat kepala dan berteriak, seolah mengungkapkan keengganan dan penyesalannya. Matanya yang merah menatap Chen Qingyuan, jejak rasa hormat mengalir di antara matanya. Datang. Chen Qingyuan menghadapi tantangan itu secara langsung, dan tidak peduli seberapa mengerikan masalahnya, dia tidak akan mengambil satu langkah mundur pun. Jika saya ingin mendaki ke puncak dunia selangkah demi selangkah, saya harus melintasi semua surga dan dunia serta mengalahkan banyak orang kuat sebelum saya dapat memperoleh kesempatan untuk membuktikan kebenaran saya dan memenuhi keinginan saya. Hanya satu orang yang dapat berdiri di puncak gunung. Orang ini pasti saya. Kesulitan apapun yang saya hadapi akan menjadi batu loncatan dan nutrisi untuk membantu saya tumbuh. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan pola-pola misterius mengalir di sekujur tubuhnya. Sebuah gambar Tao dengan pupil bulat muncul di bagian depan kepalan tangan, mengandung sajak Tao tertinggi dan melampaui aturan dunia. Deng, ledakan. Selama konfrontasi itu, cahaya aneh berkelebat, seperti bintang yang meledak, melepaskan energi yang tak terukur, dan hukum yang sangat kacau menyembur ke segala arah. Dalam keadaan trans, sungai waktu yang luas dan tak terbatas muncul, terkadang menghilang dan terkadang muncul. Hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya beriak bersama, sangat kacau, seperti puluhan bola benang yang terjerat, tak terpisahkan. Platform batu melingkar yang menggantung tinggi di udara bergetar terus-menerus.
Formasi besar yang melindungi Yi bergetar hebat. Beberapa senjata Tao kelas atas hancur berkeping-keping, dan beberapa senjata semi kekaisaran retak, seolah-olah terkena dampak kekuatan pertempuran. Dalam situasi seperti ini, Yi bahkan tidak bisa menjaga keseimbangan atau membuka mata, apalagi menyaksikan pertempuran. Untungnya, ia memiliki banyak cara untuk melindungi dirinya, jadi tidak ada kemungkinan cedera untuk sementara waktu. Mencicit, mencicit, mencicit. Langit terkoyak dan ruang angkasa kacau balau. Ledakan terus berlanjut dan butuh waktu lama untuk menghentikannya. Setelah ruang yang hancur itu tersusun kembali, dua sosok yang kabur dapat terlihat berdiri tegak di tempat tinggi, pada tingkat yang sama, ribuan kaki terpisah, mata mereka saling berhadapan. Ada luka pisau yang sangat mencolok di tangan kanan Chen Qingyuan, memperlihatkan beberapa tulang buku jarinya. Ada retakan yang terlihat pada pisau yang dipegang Sang Sun, dan aura spiritual senjata itu telah banyak menghilang. Kamu benar-benar kuat. Menatap orang di depannya, Sang Sun merasakan emosi yang campur aduk. Ia tak pernah menyangka akan mengagumi seorang kultivator yang baru berada di langkah keempat jembatan ilahi dari lubuk hatinya. Itu hanya khayalan. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan lemah, Sang Sun menguras habis seluruh kesadarannya. Setitik kesadaran ini telah mencapai batasnya dan tak dapat bertahan lebih lama lagi. Berdebar, semua orang menyaksikan tubuh Sang Sun yang hancur jatuh ke panggung batu, dan pedang berharga itu kehilangan kilaunya dan berangsur-angsur redup, menjadi benda biasa. Ketika tuannya meninggal, selirnya menghilang. Tidak ingin hidup di dunia ini. Kerumunan itu begitu terfokus hingga tak terlukiskan kata-kata. Setelah beberapa lama, si rubah betina pun berbicara. Kali ini, ia menyingkirkan sedikit pesonanya dan menjadi serius, bergumam dalam hati, kalau aku bertemu orang seperti ini saat aku masih muda, aku pasti akan jatuh cinta padanya. Mungkin dia sedang mengenang masa lalu yang tidak sanggup dikenangnya lagi, dan secerca kesedihan tampak di wajah perempuan itu. Meskipun dia berhasil menahan pukulan itu, dia terluka parah. Beberapa orang yang sangat berkuasa memiliki mata yang tajam dan menemukan ini. Lapisan pola tubuh Tao ini muncul di permukaan tubuh Chen Qingyuan, dan ada tanda-tanda ketidakstabilan yang samar. Jelas sekali bahwa Sang Sun telah menggunakan gaya bertarung hidup mati untuk mendorong Chen Qingyuan beberapa langkah ke tepi jurang. Dalam situasi ini, jika gerakan serupa terulang beberapa kali lagi, nasib Chen Qingyuan akan sulit diprediksi. Kekuatan bertarung yang luar biasa itu sepenuhnya berkat tubuh Dao samsaranya. Begitu tubuh Dao-nya rusak, bagaimana mungkin ia bisa melawan para kaisar semu yang ganas ini? Ia pasti akan mati. Kamu tidak bisa keluar dari tempat ini. Seseorang yang kuat berkata dengan keras. Coba saja, Chen Qingyuan menjawab dengan dingin. Di puncak, prajurit kekaisaran maju terus. Tanpa pedang Zijun untuk melindungi kita, situasinya akan menjadi lebih buruk. Membunuh. Leluhur ular berkepala dua itu sering bersembunyi di sudut-sudut gelap, menghindari serangan langsung dan hanya ingin melancarkan serangan diam-diam. Saat teriakan mautnya menggema, situasi yang sudah tegang tiba-tiba menjadi kacau. Tubuh boneka yang tak sadarkan diri itu bergegas ke garis depan, kekuatan mereka paling-paling hanya setengah dari kekuatan puncak mereka, dan beberapa dari mereka mengalami kerusakan serius pada tubuh mereka dan hanya memiliki sepertiga dari kekuatan tempur yang tersisa. Sekarang, Chen Qingyuan mengeluarkan semua prajurit Tao yang dibawanya, termasuk pendeta Tao tingkat rendah. Totalnya ada lebih dari 400 buah yang mengelilingi tubuhnya. Pergi. Dengan pikirannya, dia mengeluarkan sebagian besar kekuatan spiritualnya, dan melekatkan kekuatan Tao miliknya kepada para prajurit Tao, sehingga mereka dapat mengerahkan kekuatan yang jauh melampaui tingkatan mereka sendiri. Hujan badai bunga pir menyapu langit. Mengendalikan ratusan senjata berada di luar kapasitas fisik. Ledakan. Terdengar lagi ledakan suara retakan, yang berlangsung lama. Beberapa boneka ditusuk dadanya, dan beberapa lainnya dipenggal kepalanya. Selama segel yang terukir pada inti tubuh masih utuh dan kekuatan spiritual belum habis, anggota tubuh yang patah dapat dibentuk kembali dan kepala dapat hilang untuk bertarung lagi. Masih ada beberapa tubuh boneka yang lebih lemah yang tertekan dan tertidur lelap. Batuk. Setelah menggunakan jurus ini, Chen Qingyuan tak mampu bertahan lagi. Ia terhuyung, dan setetes darah merah tua mengalir dari sudut mulutnya. Hancurkan para prajurit Tao dan tekan para pahlawan. Keindahan yang sekilas tampak mempesona dan cemerlang. Saat berikutnya, senjata itu tidak dapat menahan kekuatan roda reinkarnasi dan hancur, atau diledakkan menjadi bubuk oleh yang kuat. Ketika perang dimulai, ada 30 musuh yang kuat. Setelah pertempuran sengit, hanya 27 yang tersisa. Orang-orang kuat yang tersisa mengalami cedera pada tingkat yang berbeda-beda. Namun, Chen Qingyuan tidak jauh lebih baik. Cedera tersebut tidak hanya memengaruhi sirkulasi kekuatan tubuh Tao, tetapi kekuatan spiritual dalam tubuh juga terkuras terlalu banyak, dan kekuatan spiritual yang tersisa kurang dari sepertiga dari kondisi optimal.
Meskipun menelan pil dapat memulihkan kekuatan dengan cepat, pil tersebut juga membutuhkan waktu untuk disempurnakan dan tidak dapat diisi ulang dalam sekejap. Lagi pula, tubuh reinkarnasi adalah jurang maut, dan situasinya sama sekali berbeda dari orang biasa. Mungkin, coba benda itu. Chen Qingyuan awalnya ingin merebut pedang Zijun dan berjuang keluar. Namun, Kaisar Xi, dengan penggaris merah di atasnya, mengancamnya. Jika ia mengambil pedang Zijun, keseimbangan akan hancur dan situasinya mungkin tidak akan berkembang ke arah yang baik. Lagi pula, 30 kaisar kuasi teratas belum tentu semuanya pion dalam permainan pembunuhan ini. Mungkin ada niat pembunuhan lain yang tersembunyi, dan kita harus waspada. Apa yang ada dalam pikirannya adalah pedang kaisar manusia yang diperolehnya dalam perjalanan menuju pencerahan. Secara teori, pedang kaisar manusia hanyalah senjata Taois tingkat rendah, sehingga sangat rentan di medan perang tingkat tinggi. Namun, pedang ini mengandung makna Taois yang istimewa, membawa kehendak para bijak umat manusia. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk mengeluarkan pedang kaisar manusia dan mencobanya. Jika ada tanda-tanda bahwa pedang itu mungkin rusak, hal terburuk yang dapat terjadi adalah Anda segera menyimpannya dan melindunginya dengan baik. Dentang, pedang kaisar manusia muncul di hadapan orang luar untuk pertama kalinya. Dia tampak biasa saja dan biasa-biasa saja. Chen Qingyuan mengepalkan tangan kanannya dan memiringkannya ke samping. Entah mengapa, saat dia memegang pedang, Chen Qingyuan tampaknya telah memahami masa depan dan arti sebenarnya dari semua hal di alam semesta. Wajahnya tanpa ekspresi dan matanya tenang. Para prajurit boneka kuat yang datang untuk membunuh tak kehilangan momentum, dan segelintir prajurit kuat yang masih sadar pun berhenti. Meskipun mereka tidak dapat mengenali asal-usul pedang kaisar manusia, jantung mereka selalu berdebar kencang, dan semakin mereka melihatnya, semakin gugup mereka. Tampaknya biasa saja, tetapi sebenarnya memiliki makna tersembunyi. Lelaki tua nelayan itu setenang gunung, matanya yang dalam memancarkan beberapa helai cahaya saat ia berbicara sendiri. Mengapa mata pedang Dao Si tingkat rendah begitu tajam ketika rima Dao berfluktuasi? Itu membuatku gelisah. Zhou Qin mengamati pedang kaisar manusia di tangan Chen Qingyuan dengan saksama. Ia tidak tahu asal-usulnya, tetapi ia merasa sedikit tercekik dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Itu pedang yang bagus. Beberapa ahli pedang mengandalkan intuisi mereka untuk membuat penilaian, Zheng Sudao. Itu, di sudut medan perang yang kacau, seorang lelaki tua botak berkumis, mengenakan kain polos, memegang seekor tikus bertaring serigala di tangannya. Pria tua berkumis itu sepertinya mengenali pedang kaisar manusia. Wajahnya perlahan memucat, dan ia ketakutan sekaligus tak percaya. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan hawa dingin seakan melonjak dari alam baka, menyapu tubuh dan bahkan jiwanya. Ia gemetar pelan, manusia. Pedang kaisar manusia, apa aku berhalusinasi? Sebuah kenangan yang terukir dalam jiwa tiba-tiba muncul di depan mataku. Nenek moyang mereka adalah klan yang hebat di zaman kuno, tetapi setelah mengalami beberapa peristiwa berdarah, mereka perlahan-lahan merosot. Berkat garis keturunan mereka, banyak peristiwa besar terukir dalam ingatan garis keturunan mereka dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hal mengerikan ini benar-benar muncul. Di antara semua orang yang hadir, hanya lelaki tua itu yang mengenali benda itu. Ia begitu ketakutan hingga wajahnya memucat, keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya, dan tangannya yang memegang tongkat menjadi lemas. Pergi sana, ras lelaki tua itu merosot, perlahan terkubur oleh sejarah, semua karena pedang kaisar manusia. Kala itu, umat manusia lemah dan rentan, tetapi kemudian seorang makhluk agung menghunus pedang kaisar manusia dan menempa tatanan dunia baru. Pewarisan garis keturunan, termasuk ingatan samar tentang beberapa peristiwa penting. Wajar saja pria luar biasa ini bisa dikenali oleh pedang kaisar manusia. Pedang ini luar biasa, dan entah berapa banyak orang kuat dari klan-klan besar yang telah meminum darahnya. Bertahan hidup hingga hari ini dan tetap abadi, itu bahkan lebih keterlaluan daripada senjata kaisar. Meski ia tidak lahir di zaman dahulu, namun lelaki tua itu seakan hadir secara langsung. Keinginan untuk bertarung tiba-tiba sirna, dan kini yang ada di pikiranku hanya satu, lari. Larilah sejauh yang kau bisa dan jangan pernah terlibat. Rekan Taois, apa yang kau lakukan di sana? Ayo, leluhur ular berkepala dua itu memperhatikan tatapan bingung pria botak itu dan merasa agak bingung. Ia menghampirinya dan menyemangatinya. Pria botak itu membisikkan semua kata-kata tadi kepada dirinya sendiri. Medan perang begitu kacau dan ledakan-ledakan sering terdengar, sehingga ia tidak terdengar oleh orang lain. Lagi pula, perhatian semua orang tertuju pada Chen Qingyuan, jadi mengapa mereka memperhatikan hal lain? Aku keluar rumah, aku pergi dulu. Mendengar desakan dari orang lain, si botak pun menggigil, keringat dingin membasahi pakaian yang melekat di tubuhnya, butiran-butiran keringat muncul di dahinya, dan kepanikannya sulit disembunyikan.
Setelah mengatakan ini, si botak segera mundur ke belakang, mengamati pertempuran dari jauh, dan tidak pernah ikut serta. Rasa takut yang menggelayuti jiwanya membuatnya sulit untuk mengatasinya. Paling buruknya, kesadaran Anda akan terhapus oleh keberadaan yang tidak diketahui, dan Anda akan mati. Jika pertarungan hari ini dengan pedang kaisar manusia berakibat karma, dan orang ini lolos, klanku akan terancam punah. Ngomong-ngomong, bertahun-tahun telah berlalu, dan aku penasaran apakah klanku masih ada. Pria botak itu menyeka keringat dingin dari wajahnya dan berkata diam-diam. Apapun yang terjadi, ia tak ingin menyimpan dendam pada pedang kaisar manusia. Ia harus belajar dari pengalaman masa lalunya dan tak mengulangi kesalahan yang sama. Melihat pria botak itu berlari menjauh, leluhur ular berkepala dua itu tertegun, mengedipkan mata, bingung, ada sesuatu yang terjadi di rumah. Omong kosong. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin kami punya rumah? Karena perilaku aneh pria botak itu, banyak orang memperhatikannya, tetapi mengabaikannya, karena mengira hal itu tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Pengecut. Leluhur ular berkepala dua melihat ketakutan di wajah pria botak itu, tetapi ia tidak tahu mengapa pihak lain takut. Ia mengumpat pelan dan bersembunyi di kehampaan, mencari kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Dia seharusnya melihat sifat luar biasa dari pedang ini. Mereka yang terlibat sering kali bingung, tetapi mereka yang berada di pinggir lapangan dapat melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Sang master memancing tidak ikut bertarung, jadi ia memiliki pandangan yang jelas tentang situasi dari semua sisi. Ia melirik pria botak yang bersembunyi di kejauhan dan mulai menebak. Di inti medan perang, Chen Qingyuan berdiri dengan pedang di tangannya. Permukaan pedang itu tampak ditutupi oleh lapisan tipis, menutupi kilauan aslinya, seolah-olah berada dalam keadaan setengah tertidur, tidak siap menyambut era baru. Selanjutnya, aku serahkan padamu. Chen Qingyuan mula-mula menelan banyak pil, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat pedang, menaruh secercah harapan, dan membisikkan sesuatu. Sekarang pedang kaisar manusia telah mengenali Chen Qingyuan, ia secara alami berkomunikasi dengan pikirannya dan bergetar sedikit untuk menunjukkan responsnya. Para pahlawan datang dari segala arah, semakin dekat, dan jarak di antara mereka hanya 10.000 kaki. Chen Qingyuan perlahan mengangkat pedangnya dan mengisinya dengan kekuatan spiritual. Rune yang mengandung makna reinkarnasi menyelimuti pedang itu, membuatnya semakin tajam. Tidak peduli seberapa kuatnya kekuatan itu, pedang kaisar manusia dapat menahannya tanpa ada tanda-tanda akan runtuh. Sifat khusus pedang kaisar manusia tidak berubah oleh kehendak samsara Dao. Pedang itu tetap stabil seperti sebelumnya, tanpa tanda-tanda berada di bawah tekanan apapun. Bintang-bintang bersinar terang, menutupi langit. Chen Qingyuan tidak diragukan lagi adalah bintang yang paling terang, memegang pedang di tangannya dan memandang dunia. Setelah memastikan pedang itu mampu menahan kekuatannya sendiri, kekhawatirannya pun berkurang drastis dan dia mengayunkan pedang itu. Mendesis. Langit yang telah lama runtuh menjadi reruntuhan, sekali lagi terkena dampak, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menutupi medan perang. Sang dalang yang pertama kali terkena serangan, kemampuan membunuh terbaiknya dihancurkan oleh satu pedang, dan tubuhnya terbelah menjadi dua, bagian atas dan bawah terpental ke lokasi berbeda. Ledakan. Palu perkasa itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan pedang kaisar manusia, meninggalkan bekas pedang yang dalam di permukaannya. Pria perkasa yang memegang palu itu gemetar untuk waktu yang lama, langkahnya goyah, dan ia mundur jauh. Ledakan. Zhou Qi, yang berdiri tepat di hadapannya, pakaiannya yang compang-camping hancur berkeping-keping. Ia mendorong telapak tangannya ke depan dan membentuk segel 8 diagram untuk mempertahankan diri. Jurus pamungkas yang baru saja ia gunakan hancur total oleh pedang Chen Qingyuan, menghancurkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Mencicit. Kekuatan pedang itu terlalu kuat, dan Zhou Qi tidak bisa menjaga keseimbangannya dan terus mundur, meninggalkan cahaya ungu biru di udara, meninggalkan jejak yang panjang, disertai dengan suara yang kacau dan menusuk, seperti jarum perak yang tak terhitung jumlahnya menusuk gendang telinganya, yang sangat tidak nyaman. Dentang, bang. Chen Qingyuan berjalan di tengah lautan darah yang tercipta dari niat membunuh para pahlawan. Ia bertelanjang dada, dengan beberapa helai darah sesekali mengalir dari luka-lukanya. Kulitnya ditutupi lapisan pola gelap samar, rambut hitamnya berkibar liar, dan ia mengangkat pedangnya untuk menebas musuh kuat yang mencoba membunuhnya. Tatapannya tajam dan gerakannya ganas, bagaikan dewa kematian yang datang dari ujung neraka, agung dan sangat mempesona. Ada banyak sekali sisa-sisa bayangan di kehampaan. Suara benturan senjata terus bergema, mencapai setiap sudut reruntuhan. Chen Qingyuan, yang memegang pedang kaisar manusia, mengerahkan sepenuhnya kekuatan tempurnya, menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dalam bentrokan sengit dengan banyak senjata semi kekaisaran, pedang kaisar manusia tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ia tetap tenang seperti biasa, dengan bilah tajam tanpa cacat sedikit pun.
Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Chen Qingyuan semakin berani seiring berjalannya pertempuran, banyak tokoh berpengaruh tak dapat menerimanya. Ekspresi mereka tercengang dan tak bisa berkata-kata. Dia pada akhirnya akan kehabisan energi. Jika kita menunda sedikit lebih lama, kita pasti bisa menekannya. Beberapa orang tidak percaya bahwa Chen Qingyuan tidak akan lelah. Pedang ini jelas bukan senjata Tao tingkat rendah. Belum lagi senjata Tao yang bermutu rendah, bahkan senjata Tao yang bermutu tinggi pun tidak akan bertahan lama. Untungnya, aku pintar. Lagi pula aku akan mati, jadi aku tidak perlu merepotkan keluargaku. Pria botak berkumis itu bersembunyi jauh, menyaksikan pertempuran yang semakin sengit. Ia menyeka keringat dingin di dahinya dan bergumam dalam hati. Memanggil. Pertempuran sedang berkecamuk di sana, dan sang master memancing akhirnya bertindak, tidak lagi hanya duduk dan memancing. Namun, ia tidak pergi ke inti medan perang, melainkan mendekati si botak. Ada apa? Pria botak itu tidak mengenal master memancing. Melihat lawannya tiba-tiba mendekat, dia mengerutkan kening dan berkata dengan waspada. Rekan Taois, dilihat dari penampilanmu, apakah kau tahu asal-usul pedang itu? Sang master perikanan bertanya langsung ke intinya. Aku tahu. Pria botak itu mengakui dengan murah hati, lalu mengganti topik, tapi kenapa aku harus memberitahumu? Kita ditakdirkan untuk tidak pernah meninggalkan tempat ini. Ngobrol sebentar lagi sebelum kita mati, bukan hal yang buruk. Orang tua nelayan itu tersenyum kecil. Meskipun begitu, aku tidak bisa memberitahumu ini tanpa alasan. Mata pria botak itu berputar dan dia punya beberapa ide. Apa yang kau inginkan, rekan Taois? Mereka semua orang pintar. Fishing Master tidak bertele-tele dan menjawab pertanyaan secara langsung. Ada anggur. Wajah si botak menunjukkan keinginan untuk makan, lalu ia menambahkan, teh, atau yang lain saja. Mulutku hambar dan tak berasa, jadi sebaiknya aku makan banyak sebelum mati. Kita semua adalah bidak catur, kita tidak memiliki semua kekacauan ini. Selama bertahun-tahun, barang-barang yang pernah saya bawa telah lama hilang. Tidak seperti instrumen Dao kelahiran saya, benda itu telah menjadi aksesori untuk perencanaan Dao jangka panjang saya, dan tetap terjaga hingga saat ini. Tidak ada yang perlu dikatakan. Pria botak itu mendengus dingin, merasa sangat tidak bahagia. Ia terbangun secara misterius, tetapi sebelum sempat merasa bahagia, ia menyadari bahwa ia telah menjadi bidak catur. Kemudian, ia melihat pedang kaisar manusia muncul, membangkitkan kenangan lama yang mendalam di dalam darahnya, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Bila seseorang sedang tidak beruntung, air minum pun akan tersangkut di giginya. Saya akan mencoba dan melihat apakah saya bisa menemukan makanan lezat. Sambil berbicara, sang master memancing mengambil tongkat pancing di tangannya dan mengayunkannya pelan ke samping. Pola Tao yang tak kasat mata dijalin menjadi tali pancing, memanjang tak terhitung jumlahnya dan mendarat tak jauh dari Yi, memancarkan cahaya redup. Sahabatku tersayang, aku punya permintaan untukmu. Bisakah kau memberiku makanan? Suara master memancing melewati formasi pelindung dan jatuh ke telinga Yi. Suara ramah itu terdengar seperti berbisik di telinganya. Yi sangat terkejut dan tubuhnya sedikit gemetar. Ia melihat sekeliling tetapi tidak melihat tanda-tanda retakan pada formasi itu. Baru setelah itu ia tenang dan berhenti panik. Makanan. Yi melihat tali pancing tak jauh darinya dan mengerutkan kening bingung. Situasinya begitu tegang, ia tak bisa mempercayai siapapun. Pasti itu jebakan. Abaikan ini. Sekeras apapun pertempuran itu, Chen Qingyuan tidak bisa mengabaikan Yi. Ia selalu memperhatikannya dengan sedikit kesadaran untuk mencegah kecelakaan. Tentu saja, Chen Qingyuan tidak dapat menyembunyikan apa yang telah dilakukan oleh sang master memancing dari matanya. Diagram roda reinkarnasi menggantung tinggi di langit. Saat pikiran Chen Qingyuan melayang, formasi pelindung langsung berpindah posisi, melindungi Yi ke lokasi lain. Merobek. Segera setelah itu, Chen Qingyuan mengayunkan pedangnya di udara, melintasi lapisan kehampaan dan mendarat di tali pancing sebagai peringatan. Meskipun Lao Jun tidak mengambil tindakan sama sekali, Chen Qingyuan tidak dapat mengesampingkan faktor berbahaya apapun. Suara mendesing. Melihat situasi ini, sang raja perikanan segera menarik kekuatan sihirnya dan berhenti mendekati Yi, agar tidak dipaksa bertarung. Sayang sekali, tidak ada makanan untuk diminta. Lelaki tua pemancing itu mendesah pelan. Dasar brengsek, aku akan merobek kepalaku dan membiarkanmu menendangnya. Siapapun yang melihatnya bisa melihat bahwa Chen Qingyuan akan berusaha sekuat tenaga melindungi Yi, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain mendekatinya, keluh pria botak itu. Ledakan. Tak lama kemudian, Chen Qingyuan dikepung dan diserang lagi. Medan perang menjadi kacau dan pemandangan spesifiknya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Menghadapi begitu banyak prajurit kuat, tidak peduli seberapa berani atau abnormalnya Chen Qingyuan, dia tidak dapat menahan serangan berulang kali. Penuh luka dan darah berceceran. Pemindaian cepat mengungkap tak kurang dari 100 luka. Pengamatan lebih dekat mengungkapkan putihnya tulang yang sedingin es.
Meskipun penyulingan ramuan itu dapat mengisi kembali sebagian kekuatan spiritual, itu hanya setetes air dalam lautan dan tidak dapat memuaskan konsumsi Chen Qingyuan sama sekali. Setelah bertarung sekian lama, Chen Qingyuan tampak sedikit lelah. Melihat Chen Qingyuan yang bermandikan darah, terengah-engah dan menunjukkan tanda-tanda pingsan, mata semua orang berbinar dengan sedikit kegembiraan dan kerinduan akan kebebasan. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Kata-kata ini memberi inspirasi kepada orang-orang, dan mereka melancarkan gerakan mematikan satu demi satu, dengan cahaya misterius memercik kemana-mana. Membunuh. Seseorang berteriak, dan ombak tiba-tiba naik. Ruang angkasa runtuh, dan Chen Qingyuan melesat melewati dunia yang hancur. Sosoknya bagaikan hantu, tak seorang pun bisa menangkapnya. Zeng, pedang itu membelah langit, memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Dor, dor, dor. Suara perkelahian tak pernah berhenti sedetik pun. Tetesan darah yang berharga memercik ke udara, menyentuh beberapa batu besar yang mengapung dan langsung melelehkannya. Setengah jam kemudian, jumlah orang kuat yang ditekan oleh pedang kaisar manusia melebihi panjang telapak tangan. Masih ada 10 makhluk tingkat atas yang tersisa di area ini. 2 di antaranya bersembunyi jauh, tidak ikut campur dalam situasi tersebut dan tidak akan pernah ikut campur. Dengan kata lain, Chen Qingyuan bertarung melawan 18 musuh yang kuat. Pertarungan sedang berlangsung sengit. Melihat situasi saat ini, Chen Qingyuan hampir jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan dan hampir mencapai batas kemampuannya. Jika aku tidak terjebak di sini dan tidak harus bertarung sampai mati, aku pasti sudah melarikan diri sejak lama. Orang ini hanyalah makhluk humanoid, orang mesum yang luar biasa. Kalau begini terus, aku nggak tahu dia bisa bertahan atau enggak. Pokoknya, aku nggak tahan lagi. Aku sudah habis-habisan. Nggak ada yang bisa kulakukan. Jika kita berada pada level yang sama dengannya, bukankah dia akan mampu membunuh kita hanya dengan satu tamparan? Para tokoh besar ketakutan. Benih ketakutan muncul jauh di lubuk hati mereka dan tumbuh dengan cepat. Dewa pembunuh yang absolut membuat orang takut. Dalam keadaan normal, tak seorang pun yang hadir ingin menjadi musuh. Sayang sekali aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Laut kekacauan, di luar reruntuhan. Sejumlah besar makhluk tingkat atas berdiri di dekat penghalang, melihat ke kedalaman reruntuhan, ingin melihat situasi akhir. Karena penghalang itu, yang terlihat hanyalah reruntuhan yang hancur di bagian reruntuhan ini. Badai dahsyat menerjang bagai ombak yang bergulung-gulung, dahsyat dan tak terhentikan. Meskipun dampak kekuatan sisa dari setiap pertempuran tidak dapat melukai mereka yang berada di luar penghalang, namun tetap saja membuat hati banyak orang bergetar dan berkeringat dingin. Hanya dengan melihat hukum yang bergejolak dan mengamuk, orang dapat mengetahui bahwa perang yang sangat mengerikan telah pecah di kedalaman reruntuhan. Yang mulia sangat kuat dan pasti akan mengubah kemalangan apapun menjadi keberuntungan. Banyak orang mengepalkan tangan mereka erat-erat, menatap reruntuhan yang rusak di dalam penghalang, dan sangat gugup. Ledakan, Dewa Pedang Changgeng, Koki Tua, dan yang lainnya masih berusaha menembus penghalang itu. Mereka tahu bahwa kemungkinan membuka penghalang ini sangat kecil, dan mereka tidak mau berdiam diri di sana. Mungkin selama kita bertahan, kita dapat menghilangkan kekuatan penghalang dan menemukan peluang untuk memecahkan kebuntuan. Kebanyakan orang mundur ke belakang, menjaga jarak aman. Wajah-wajah Nan Gongge, Wu Junyan, Chang Ziqiu, Chang Sun Fengye, dan yang lainnya tampak serius, seolah-olah ada batu besar yang menggantung di hati mereka. Mereka sangat khawatir dan merasa sangat tersiksa. Banyak orang tua di klan kuno abadi berfantasi tentang akibat jatuhnya Chen Qingyuan di reruntuhan kuno. Pikiran seperti itu tidak boleh diungkapkan agar tidak menimbulkan masalah. Jauh di dalam reruntuhan, di inti medan perang. Kondisi Chen Qingyuan nampaknya tidak begitu baik, dan gerakan mengayunkan pedangnya tidak secepat dan setajam sebelumnya. Para tokoh besar tampaknya telah melihat fajar kemenangan. Mereka menekan rasa takut mereka terhadap Chen Qingyuan dan terus mengendalikan prajurit kehidupan mereka sendiri, menggunakan berbagai teknik pembunuhan ampuh yang dapat menghancurkan dunia. Hampir, dengan menggunakan para pahlawan dari segala usia sebagai batu asahnya, Chen Qingyuan melakukan banyak tugas sekaligus, menghadapi musuh, melindungi Yi, dan menyimpulkan bab tengah sutra reinkarnasi pada saat yang bersamaan. Gerakan ini dapat diibaratkan seperti menari di tepi jurang, jika tidak hati-hati maka akan mengalami kematian yang tragis. Sungguh keterlaluan dia berani begitu terganggu saat bertarung dengan begitu banyak master top. Merobek. Saat tubuhnya mencapai batasnya, kekuatan fisik Chen Qingyuan perlahan-lahan habis. Ia lengah dan dipukul di punggung. Bekas luka panjang berdarah muncul di punggungnya, kulit dan dagingnya terbalik, dan darah mengalir deras. Donglong. Ada seorang raksasa perkasa yang memegang kapak raksasa di kedua tangannya dan menghancurkannya berulang kali dengan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga seolah-olah dapat membelah seluruh alam semesta. Ia memaksa Chen Qingyuan untuk mengayunkan pedangnya sebagai pertahanan dan perlahan-lahan turun.
Ledakan. Ada seorang wanita berpakaian ketat, mengayunkan cambuk panjang di tangannya. Sementara Chen Qingyuan sedang berurusan dengan yang lain, wanita itu menyerang dari samping dan mencambuk wajahnya dengan keras. Kalau orang lain yang terkena cambuk ini, kepalanya pasti akan hancur berkeping-keping. Chen Qingyuan hanya merasakan sakit yang tajam, dan luka yang mengerikan muncul di wajahnya, gusi dan tulangnya terlihat samar-samar. Dia sudah putus asa, manfaatkan situasi ini dan kejar dia. Seseorang berteriak, "Saya tidak tahu siapa itu." Bayangan hitam menembus langit yang hancur berkeping-keping. Tak lain adalah leluhur ular berkepala dua yang gemar bersembunyi di kegelapan. Teriakan barusan keluar dari mulutnya, menyemangati semua pahlawan untuk meningkatkan serangan mereka sementara ia sendiri mencari kesempatan untuk menyerang dan membunuh. Suara mendesing. Sesaat kemudian, leluhur ular berkepala dua itu mengira telah menemukan kelemahan Chen Qingyuan, dan menggunakan kartu truf pembunuh terkuatnya saat itu, melakukan teknik lompatan ruang. Ia langsung muncul di hadapan Chen Qingyuan, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit lehernya. Iklan oleh Pub Future. Kekuatan leluhur ular, yang membawa aura hitam pekat, menyelimuti setiap inci medan perang, dengan hantu-hantu menangis dan serigala-serigala melolong, serta dingin dan menakutkan. Aku sudah lama menunggumu. Chen Qingyuan sangat menyadari jumlah lawannya dan tahu bahwa leluhur ular bersembunyi di kegelapan. Karena itu, ia terpaksa mengungkapkan kelemahannya dan membunuh yang tersembunyi terlebih dahulu. Desir. Pada saat leluhur ular menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerkam dan menggigit, Chen Qingyuan benar-benar melepaskan tindakan menanggapi orang lain, berbalik dengan kecepatan tercepat, dan menebas dengan pedang. Ledakan. Jurang pedang yang dalam dan miliaran cahaya yang mengalir beriak seperti sungai waktu yang panjang, seakan-akan dimulai dari awal kekacauan, meluas hingga hari ini, dan meletus dengan kekuatan tak terbatas. Ada pula bayangan samar nenek moyang manusia, yang tinggal di tempat tinggi, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Dentang. Setelah melalui pertempuran berdarah dan tak bernyawa selama berhari-hari, pedang kaisar manusia tampaknya benar-benar bangkit pada saat ini, bersinar dengan cahaya pedang yang tak tertandingi, melampaui segala sesuatu di dunia. Aku akan menggunakanmu sebagai korban pedangku untuk membuka jalan bagi masa depanku. Chen Qingyuan meraung keras, dan pedangnya membelah 9 langit dan 10 bumi, memotong apapun yang ada di jalurnya. Pada saat itu, penghalang platform batu yang sebelumnya tak terhancurkan tak mampu lagi menahan kekuatan pedang dan terbelah dua. Namun, sesaat kemudian, penghalang itu kembali seperti semula, membuatnya sulit dideteksi tanpa pengamatan yang cermat. Tidak bagus. Saat Chen Qingyuan berbalik dan menebas dengan pedangnya, leluhur ular berkepala dua itu langsung merasakan bahaya kematian, tetapi ia telah membunuh di area inti medan perang, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan tidak punya cara untuk mundur. Saat ia bereaksi, jelas sudah terlambat. Mendesis. Pedang itu berkelebat, lalu dua kepala ular besar melesat ke langit, terpisah dari tubuh mereka. Keterampilan membunuh tingkat atas leluhur ular berkepala dua secara alami dimusnahkan oleh pedang ini. Ledakan dentuman. Tubuh ular besar itu jatuh, menghancurkan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah diasingkan ke ujung alam semesta dan dikubur di tanah yang sunyi dan hancur. Engah. Pada saat itu juga, tombak panjang menembus tubuh Chen Qingyuan. Dari belakang ke depan, lurus terus. Orang yang mengambil tindakan itu secara tak terduga adalah Raja Jing generasi pertama, yang telah kehilangan kesadaran aslinya. Serangan ini pasti telah menguras tenaga Raja Jing, menyebabkan tubuhnya yang sudah dipenuhi luka pedang menjadi semakin parah. Ia terhuyung beberapa kali dan hampir jatuh. Jika satu serangan gagal menghancurkan tubuh Chen Qingyuan, maka coba 2 kali, 3 kali, 4 kali. Berfokuslah pada satu posisi dan pertahankan. Chen Qingyuan, yang menerima pukulan keras, darah kental mengalir dari sudut mulutnya. Ia menurunkan alisnya untuk melihat tombak panjang yang menusuk dagingnya, menggenggam erat ujung tombak itu dengan tangan kirinya, dan mengayunkan pedang ke belakang dengan tangan kanannya. Dentang. Pedang kaisar manusia itu luar biasa tajamnya, dan tubuh Raja Jing yang sudah mencapai batasnya, terlalu lemah untuk bereaksi, dan terpotong menjadi 2 oleh pedang itu, dengan dadanya bertindak sebagai garis yang memisahkan bagian atas dan bawah. Demi ketaatan kepada kaisar, kita harus menghukum rakyat yang memberontak. Tangan Raja Jing terpotong, hanya telapak tangannya yang menggenggam tombak dengan erat. Tubuhnya melayang pergi, tatapannya kosong, dan ia terus menggumamkan kata-kata itu, suaranya perlahan memudar. Dia mengulurkan tangan kirinya ke belakang punggungnya, mencengkeram tombak itu, dan mencabutnya dengan tarikan kuat. Chen Qingyuan segera membuat segel untuk menutup luka tersebut guna mencegah darah mengalir keluar. Organ dalamku berantakan. Selama jiwanya abadi dan fondasinya tidak rusak, situasinya masih terkendali dan tidak terlalu buruk. Cederanya sudah hilang, itu normal. Semua orang tidak ingin memberi Chen Qingyuan waktu untuk bernapas, jadi mereka memanfaatkan situasi dan mengejarnya, membunuhnya dengan cepat.
Seorang pria perkasa yang tampak seperti anak kecil, mengenakan ikat pinggang merah, tampak seperti anak iblis. Ia memegang palu besi di masing-masing tangan, tertawa jahat, dan menarikan palu di tangannya dengan penuh semangat. Serangannya dahsyat, bagaikan badai. Gulungan. Chen Qingyuan mengangkat pedang kaisar manusia, mengayunkannya ke arah anak iblis sekuat tenaga, dan berteriak keras, disertai gemuruh guntur, seolah ingin menghancurkan alam semesta dan menciptakan tatanan baru. Ledakan, dentuman, dentuman. Serangan palu yang tak terhitung jumlahnya dari bocah iblis itu diratakan oleh pedang Chen Qingyuan. Bukan hanya si bocah iblis saja, tetapi semua makhluk hidup lainnya pun ikut terdorong mundur oleh niat pedang yang dahsyat itu. Berlumuran darah, dewa kematian turun ke bumi. Bahkan orang-orang besar yang telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya pun tak kuasa menahan rasa tegang ketika melihat Chen Qingyuan seperti ini. Mereka tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka dan sedikit panik. Chen Qingyuan memegang pedang kaisar manusia di satu tangan dan menggenggam erat tombak panjang Raja Jing di tangan lainnya, menimbulkan suara berdentang saat ia mencoba melepaskan diri dari belenggu itu. Ledakan. Tidak ada waktu untuk menundukkan tombak itu saat ini, jadi Chen Qingyuan harus melepaskannya dan melemparkannya ke tempat lain. Di puncak, bentrokan antara kedua senjata kekaisaran semakin intensif, pola-pola kekaisaran menyebar ke seluruh penjuru langit dan segera menyebar ke seluruh penjuru medan perang. Begitu ini terjadi, medan perang pasti akan menjadi sangat bergejolak, dan sulit untuk memprediksi arah perkembangan situasi selanjutnya. Itu seharusnya cukup. Meskipun Chen Qingyuan dipenuhi bekas luka, tatapannya tegas dan auranya menjadi lebih agung. Ia melirik para pahlawan dan bergumam. Berdengung. Memanfaatkan waktu ketika para petinggi terpaksa mundur oleh pedang, Chen Qingyuan segera mulai berlatih sutra samsara. Ribuan karakter kuno yang tak seorang pun dapat pahami mengelilingi tubuhnya, memancarkan syair Tao yang luar biasa. Kata-kata ini seolah menjadi hidup, berputar di sekitar Chen Qingyuan, dan kadang-kadang mengembun menjadi adegan-adegan yang menakutkan dan aneh. Dengan menyimpulkan bab tengah sutra samsara, seseorang dapat lebih jauh melepaskan kekuatan tubuh Dao tertinggi dan membuat efektivitas tempurnya sendiri semakin kuat. Apa yang dia lakukan? Di kejauhan, lelaki botak itu membelalakan matanya, tampak sedikit bingung. Pencerahan, fishing master ringkas dan tepat sasaran. Dalam situasi seperti itu, dia benar-benar memperlakukan kami seperti batu asah. Si botak tiba-tiba mengerti dan sangat terkejut serta tidak mempercayainya. Dan dia telah melindungi gadis kecil itu. Dilihat dari kejadian minta makan tadi, sang mandor pancing bisa yakin. Dia memang multitalenta, tapi tetap tak terkalahkan, mengalahkan begitu banyak makhluk hebat. Orang ini, terlalu bejat. Kita semua makhluk langit dan bumi, jadi kenapa ada jurang pemisah yang begitu lebar di antara kita? Pria botak itu agak gila, dan dia ingin mempelajari foto-foto Chen Qingyuan untuk mencari tahu mengapa dia menjadi monster seperti itu. Pertunjukan akan segera dimulai. Sudut mulut patuan nelayan sedikit terangkat. Ia tahu betul bahwa begitu Chen Qingyuan menang, kemungkinan besar ia akan menjadi pion yang dibuang, dan peluangnya untuk bertahan hidup hingga saat ini akan nol. Namun, ia tetap tidak khawatir dan hanya mengikuti arus. Sederhananya, Chen Qingyuan yang banyak berpikir belum berada di puncak kekuatannya, dan dia memiliki banyak kekhawatiran, jadi dia gagal bereaksi terhadap serangan orang lain berkali-kali dan dipenuhi luka. Sejujurnya, aku agak takut. Di medan perang, sosok perkasa yang awalnya sangat mengesankan itu memiliki sedikit ketakutan di kedalaman matanya, yang tumbuh dengan cepat. Ekspresinya rumit dan ia bergumam pada dirinya sendiri. Sikapmu tak tertandingi, aku benar-benar tersentuh. Kulit putih giok roh rubah itu dihiasi dengan bunga plum yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kerutan serta senyumnya begitu menawan dan memikat. Jika dia ada di dunia luar, aku penasaran berapa banyak orang yang akan tergila-gila padanya. Sungguh merupakan anugerah besar dalam hidup untuk dapat bertarung melawan makhluk yang tak tertandingi. Seiring perkembangan situasi hingga saat ini, mentalitas banyak orang mengalami perubahan halus. Mereka tidak lagi mencari kebebasan, melainkan hanya perjuangan yang gigih. Mereka menatap Chen Qingyuan dengan mata penuh kekaguman, ingin sekali duduk dan berdiskusi dengannya. Jika mereka bisa mendapatkan seteguk anggur berkualitas, itu akan sepadan dengan pengorbanannya. Tuan-tuan, apakah kalian berani bertarung lagi? Chen Qingyuan tampak mengenakan jubah panjang Tao yang ditenun dari huruf-huruf kuno. Ia berdiri dengan pedang di tangan, tatapannya bagai jurang. Saat ia membuka mulut dan berucap, ia memancarkan semangat heroik yang tak terbatas, membubung tinggi ke angkasa dan mengguncang alam semesta. Suaranya bagaikan suara kuno yang dalam, menggema di seluruh medan perang. Setiap kata bagaikan palu yang jatuh dari langit, menghantam hati setiap orang dengan keras, dan tak bisa diabaikan. Kata, tuan-tuan, mengusir pikiran kacau yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah seorang teman baik tengah menyapa saya, dan mereka merasakan rasa saling menghormati dan menyesal karena bertemu satu sama lain terlalu terlambat.
Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka bergetar. Ketakutan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Mereka terus menatap Chen Qingyuan yang bermandikan darah, mendengarkan kata-kata heroiknya. Ekspresi mereka pun berubah, dan sorot mata mereka memancarkan semangat juang yang murni tanpa campuran apapun. Bahkan lautan niat membunuh yang luas dan tak terbatas yang awalnya berkumpul bersama, menghilang pada saat ini. Ini berarti orang-orang besar tidak lagi mempunyai niat membunuh terhadap Chen Qingyuan, dan hanya mengaguminya. Mengapa tidak? Semua pahlawan yang masih sadar sangat terpengaruh oleh keanggunan agung yang ditunjukkan oleh Chen Qingyuan. Seolah-olah mereka telah menemukan kembali tujuan awal mereka untuk memulai jalur kultivasi. Semangat juang mereka bangkit dan beriak melintasi miliaran mil kehampaan. Suasana di medan perang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apakah ia bisa mendapatkan kembali kebebasannya atau tidak, itu sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan melawan Chen Qingyuan. Jika ia menang, itu akan menjadi kehormatan besar baginya. Jika ia kalah, ia akan menjadi batu loncatan bagi Chen Qingyuan di jalannya menuju jalan tertinggi, yang bukanlah hal yang memalukan. Saya, pendeta Tao tua itu, ingin meminta segelas anggur dari Anda, rekan Tao. Pada saat ini, pendeta Tao tua yang lengannya terpotong, melangkah maju dan memohon dengan nada memohon. Sudah bertahun-tahun aku tidak minum alkohol atau makan daging. Aku agak merindukannya. Yang lain juga punya ide yang sama dan maju satu demi satu, berharap untuk meminta segelas anggur. Saya akan menukarkan semua yang telah saya pelajari dalam hidup saya untuk itu. Ada yang berkata dengan tulus bahwa mereka toh akan segera meninggal, dan tidak ada gunanya menyimpan pengetahuan Tao yang telah mereka pelajari, jadi mereka sebaiknya menukarnya dengan anggur. Para dalang yang sudah kehilangan kesadaran itu justru berhenti di tempatnya dan tidak langsung terlibat dalam pertarungan. Meskipun kesadaran asli mereka telah tiada, harga diri mereka sebagai makhluk-makhluk kuat tingkat atas belum ternoda. Mereka diam-diam tertegun, bagaikan batu, tak bergerak. Ambil ini. Chen Qingyuan mengeluarkan banyak anggur dan makanan enak lalu membagikannya kepada para pahlawan dari segala penjuru. Termasuk lelaki tua pemancing dan lelaki botak di kejauhan, mereka juga menerima makanan dan minuman. Mereka tercengang. Mereka tidak menyangka Chen Qingyuan begitu murah hati dan sedikit terkejut. Anggur yang luar biasa. Pria perkasa itu segera membuka tutupnya dan meneguk anggurnya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berseru lantang, ini mungkin momen paling memuaskan dalam hidupku. Inilah realisasi hidupku. Meskipun rekan Taoisku mungkin tidak menganggapnya penting, jika kau bisa keluar hidup-hidup, mungkin kau bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Raksasa perkasa itu menenggak lebih dari selusin pot anggur berkualitas berturut-turut sebelum berhenti. Ia menunjuk dengan jarinya, dan sebuah jimat misterius melayang ke arah Chen Qingyuan, membawa wawasan dan Taoisme seumur hidup. Memanggil. Pada saat ini, potongan-potongan jimat giok dengan berbagai bentuk melayang, dan semua orang kuat yang masih sadar mengeluarkan benda pusaka mereka masing-masing. Ini untuk berterima kasih kepada Chen Qingyuan atas hadiah anggur, dan juga untuk mengungkapkan harapan mereka agar tradisi Tao dapat disebarkan ke dunia luar jika mereka tidak dapat keluar, sehingga perjalanan mereka ke dunia manusia tidak sia-sia. Uang untuk anggur. Sang master perikanan meminum sebotol anggur, memberikan metode pewarisan, dan tersenyum tipis. Kesepakatan ini merupakan kerugian besar. Semua orang berpendapat bahwa pria botak itu tidak ingin kehilangan muka, jadi dia mengumpat dan minum anggur dalam tegukan besar. Dia minum beberapa teguk anggur dan makan beberapa buah dan kue langka untuk melampiaskan emosinya. Keahlian yang diwariskan kelompok orang ini, terlepas dari era mereka, adalah harta tak ternilai yang tak ternilai harganya, dan tak ternilai harganya dengan batu roh. Keahlian ini dapat menjadi fondasi klan dan mengantarkan langsung ke puncak Dao Agung. Chen Qingyuan tak punya alasan untuk tidak memanfaatkan daging berlemak yang ada di depan mulutnya. Dengan lambaian tangannya, ia meraih semua jimat giok warisan ke telapak tangannya, lalu menempatkannya di sebuah cincin sumi khusus, dengan hati-hati mengawetkannya tanpa kerusakan. Seperempat jam kemudian, semua orang minum banyak dan sudah mempersiapkan diri secara mental untuk kematian. Boneka-boneka kuat itu tak mampu lagi menahan kendali hukum tak kasat mata. Mereka berhenti diam dan mulai bergerak. Melihat ini, Chen Qingyuan sudah menyesuaikan diri dan siap bertarung lagi. Ia berteriak keras, ayo, bertarung, ledakan. Ketika kata-kata ini terucap, bagaikan guntur yang menghantam tanah, dan semangat juang membumbung tinggi, membakar surga dan seluruh dunia. Dentang, Chen Qingyuan dengan lembut menggoyangkan pedang kaisar manusia di tangannya, menyebabkan riak-riak menyebar di langit. Perang. Semua orang berteriak serempak. Mereka menyerang dari segala arah, tidak bermaksud menghadapi Chen Qingyuan melalui konsumsi, tetapi mengerahkan segenap kemampuan mereka hanya untuk menunjukkan kecerdasan mereka yang luar biasa. Kapan? Senjata-senjata berbenturan hebat, langit runtuh dan bumi retak, dan semua benda hancur.
Merobek. Cahaya pedang itu bagaikan hujan deras yang turun tiba-tiba tanpa pola yang jelas, kadang-kadang jatuh dari ketinggian, kadang-kadang dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, dan seterusnya, sehingga membuat orang-orang kebingungan. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat di langit, seperti ribuan meteor yang berlari, cemerlang dan menyilaukan, serta mengandung kekuatan tak terbatas. Raksasa itu menebas dengan kapaknya, tetapi ditangkis oleh pedang Chen Qingyuan. Kemudian, dengan kecepatan seperti hantu, ia menghindar ke tempat yang tinggi, menghindari serangan itu, dan menebas lagi dengan pedangnya. Desir. Tiba-tiba muncullah cahaya menyilaukan, dan tangan raksasa yang kuat itu terputus. Memanfaatkan momen ini, Chen Qingyuan mengayunkan pedangnya dan mengejar raksasa itu, meninggalkan bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, sungguh mengejutkan. Dagingnya yang kering dan tak berdarah terkelupas, dan ia tampak menyedihkan. Raksasa ini tahu bahwa ia bukan tandingan lawannya dan terluka parah, tetapi ia tetap membunuh musuhnya sekaligus dan tidak mau mundur. Wow, Chen Qingyuan bergerak cepat, membekukan 3.000 dunia dengan satu pedang, mencabik-cabik tubuh raksasa itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke kedalaman dunia yang rusak, tertidur selamanya tanpa kemungkinan untuk bangkit kembali. Jika kau bergabung dengan klan iblis, kau akan menjadi iblis yang tak tertandingi dan kuat, tak tertandingi oleh siapapun. Kata-kata yang diucapkan bocah iblis itu tak diragukan lagi mengakui kekuatan dan bakat Chen Qingyuan. Ia pun menjerit nyaring, mengangkat kedua palunya, dan menyerang dari depan, tak peduli seberapa dahsyatnya niat pedang itu. Ledakan, dentuman, dentuman. Chen Qingyuan dan bocah iblis itu bertarung selama beberapa ronde lagi. Tubuh tempurnya tak tertandingi dan ia menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Dua palu raksasa setingkat kaisar menunjukkan beberapa retakan yang disebabkan oleh pedang. Karena Chen Qingyuan telah mencapai bab tengah kitab suci samsara, kekuatannya meningkat pesat. Tak lama kemudian, bocah iblis itu tak mampu lagi menahannya, dan meskipun ia mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tetap kalah. Pada akhirnya, kepala bocah iblis itu dipenggal oleh pedang. Adapun jiwanya, tersegel di dalam tubuhnya. Ia bertarung sampai mati tanpa berniat melarikan diri. Demikianlah akhir hidupnya. Ledakan. Medan perang kacau balau. Proses pertempuran tak terlihat dengan mata telanjang. Hanya bayangan samar dan percikan cahaya yang tak henti-hentinya terlihat. Yi menatap kosong, benar-benar terkejut. Sesaat, pikirannya kosong dan ia benar-benar lupa akan cerita itu. Menyaksikan bentrokan makhluk-makhluk top dari jarak sedekat itu, meskipun ia tak bisa melihat banyak, benturan hukum itu langsung menghantam jiwanya. Tak ada kata di dunia yang bisa menggambarkan perasaan Yi saat itu. Setengah jam berlalu, dan potongan-potongan anggota tubuh dan lengan yang patah melayang keluar dari inti medan perang. Beberapa senjata telah mengalami kerusakan yang cukup parah, dan pecahan-pecahannya menembus kehampaan, dan tak seorang pun tahu kemana mereka akan pergi. Belum lagi bagi para kultivator biasa, bahkan bagi mereka yang berada di tahap Mahayana atau bahkan yang mulia jembatan ilahi, memperoleh sepotong kecil senjata kuasi kekaisaran sudah cukup untuk mengubah takdir mereka dan dianggap sebagai harta karun tertinggi. Senang, satu makhluk kuat selamat dari tebasan pedang Chen Qingyuan, tetapi energinya begitu terkuras sehingga tubuhnya tak mampu menahannya, dan ia pun musnah akibat serangan balik. Sebelum ajal menjemput, ia menatap sosok Chen Qingyuan yang menjulang tinggi, senyum mengembang di bibirnya. Ia mengerahkan sisa-sisa tenaganya dan berteriak sekuat tenaga. Sungguh suatu keistimewaan bisa bertarung bersamamu. Tetapi Anda dan saya tidak berasal dari era yang sama, jadi kita tidak dapat benar-benar memahami satu sama lain.